Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Nah, kali ini kita akan buatkan lagi sebuah tutorial merakit PC. Tapi kalau sebelumnya kita udah buatkan tutorial merakit PC dengan platform AMD, yang mana kalian bisa cek linknya di sini ataupun di deskripsi ya. Nah, kali ini kita akan buatkan dengan platform Intel. Ada beberapa di antara teman-teman yang bertanya, "Bang, pakai Intel dong tutorialnya segala macam ya." Nah, kali ini kita akan buatkan pakai Intel yang sebenarnya PC-nya udah dirakit nih teman-teman di PC saya sendiri, karena PC sehari-hari saya pakai Intel ya. Jadi kita akan bongkar lagi, kita akan pindahkan. Kebetulan ini ada casing yang baru aja kita review, yaitu NZXT H710 ya. Jadi sekalian kita rakit PC dengan casing ini. Dan juga ada sebuah I/O water cooler dari Corsair, yaitu Corsair H119i RGB Platinum ya, 280 mm ya. Kita akan coba rakit PC dengan Intel, dan juga nanti akan ada cara pemasangan dari I/O water cooler juga. Mungkin bagi teman-teman yang pengen tahu cara pasang I/O water cooler, sekarang tidak akan kita bahas di video kali ini. Sebelum kita mulai tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian, agar tentu terus support channel ini ke depan untuk lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya dengan komponen yang seperti ini. Oke, yang pertama kita pasang dulu prosesor ke dalam soket yang ada di dalam motherboard ya. Dimana untuk prosesor Intel ini ada tanda dimana ada semacam lekukan ke dalam pada prosesornya ya, yang mana harus pas dengan tanda yang menonjol di dalam soketnya. Tapi jangan khawatir kalian untuk salah pasang di sini, karena kalau posisi salah itu nggak akan masuk posisinya di dalam soket ya. Setelah kalian pastikan pas, kemudian baru dikunci ya, seperti ini. Dan kita lanjut dengan pemasangan mounting untuk water blocknya nanti ya, dari I/O water cooler yang kita gunakan. Nah, di sini mounting kita pasang lebih dahulu, sementara I/O atau water blocknya nanti kita akan pasangkan setelah motherboardnya terpasang ke casing. Dan kemudian kita baut ya, pasang bautnya ya. Untuk mountingnya ini kita pasang bautnya di keempat sisi untuk nanti pemasangan dari water blocknya, baut ini. Pastikan terpasang dengan cukup kuat di sini ya. Berikutnya kita lanjut ke pemasangan RAM ya. Di sini kita gunakan dua keping selang-seling ya. Di sini saya gunakan slot ke-2 dan slot ke-4. Berikutnya adalah pemasangan dari SSD NVMe. Di sini karena kita gunakan NVMe ya, jadi kita pasang lebih dahulu SSD-nya. Kita pasangkan di slot M.2 yang ada di motherboard. Di sini kebetulan ada 3 slot ya. Kita gunakan slot yang paling atas. Pasangkan M.2-nya, SSD NVMe-nya, dan baut dengan baut M.2 ya. Ini bautnya baut khusus. Dibaut, pastikan cukup kuat, dan pasang kembali thermal guard-nya. Dan kembali dibaut juga untuk thermal guard-nya. Berikutnya casing kalian bongkar, kalian buka semua bagiannya sehingga nanti akan mempermudah proses pemasangannya ya. Berikutnya kita pasang hard disk ya. Di sini hard disk kita pasang lebih dahulu sebelum pemasangan power supply, karena kalau kalian pasang power supply dulu maka hard disk ini akan nggak bisa dibaut nantinya ya. Setelah dipasang begini kita baut, pastikan cukup kuat ya, karena hard disk ini jangan sampai terlalu banyak guncangan. Kalau kalian nggak baut di sini akan banyak guncangan yang akan masalah untuk hard disknya. Berikutnya adalah kita pasang motherboard ya ke dalam casing. Nah, ini kita pasang motherboard dulu sebelum pemasangan power supply. Kenapa? Karena kalau power supply dipasang dulu, ketika motherboard dipasang dengan posisi casing tertidur seperti ini, maka kabelnya akan menghambat nanti di bagian bawahnya itu, jadi posisinya akan tertekan oleh casing yang posisi tidur ini. Maka berikutnya setelah kalian pasangkan motherboard dengan pastikan posisi pas, baru dibaut ya. Untuk keseluruhan sisi yang ada di motherboard ini dibaut agar memastikan casing ini terpasang dengan cukup kuat ke motherboard, ke casing maksudnya. Berikutnya baru kita pasang power supply ya. Nah, power supply ini kita pasang
Dan kemudian tentu saja jangan lupa untuk dibaut ya, dibaut untuk keempat sisi dari power supply itu ya. Bautnya sendiri pastinya sudah ada ya, terdalam paket penjualan power supply itu pastinya sudah termasuk baut di dalamnya ya, baut di keempat sisinya, dan pastikan dibaut dengan kuat. Berikutnya kita pasang radiator ya. Berikutnya radiator di sini kita pasang. Nah, di sini saya pasang posisinya di atas ya. Jadi radiatornya dimana sebenarnya bisa juga kita pasang di bagian depan ya, tapi untuk airflow yang lebih baik kita pasang di bagian atas untuk radiatornya di sini. Kemudian setelah dipasang radiator, kita pasang fan untuk radiatornya ya. Di sini kita pasangkan setelah radiatornya kita pasang tadi. Jadi baru kemudian fan-nya kita pasang. Nah, berikutnya kita tambahkan thermal paste ya ke dalam prosesor untuk kemudian kita pasangkan water block-nya. Nah, ini dalam water block-nya sendiri sebenarnya sudah ada thermal paste-nya, tapi tetap kita pasangkan, kita tambahkan thermal paste lagi untuk tentu saja performance yang lebih maksimal nanti ya. Kemudian dibaut ya si water block-nya ini, dan pastikan cukup kuat. Kemudian kita masukkan kabel-kabel yang akan kita pasangkan di bagian depan ya, semua kabel-kabelnya. Yang pertama kita pasang CPU power connector. Di sini kita menggunakan 8+6 pin ya untuk CPU power connectornya. Pastikan terpasang 8 pin dan 4 pinnya ya di sini. Berikutnya adalah 24 pin ATX power connector, kita pasangkan juga. Setelah 24 pin ATX power connector ini terpasang, baru kita pasangkan kabel-kabel dari front panel casing. Yang pertama HD audio kita pasangkan, dan ada tandanya di situ, kalian cari yang tandanya HD audio di motherboard. Kemudian USB 3.0 atau USB 3.1 ya, di sini kita pasangkan. Kemudian adalah kabel front panel ya untuk power, reset dan lain-lain. Di sini kebetulan untuk casing ini cukup mudah karena udah satu set gitu, tinggal pasang ya. Kalau di bagian lain itu terpisah satu-satu, tapi ini untuk NZXT ini sudah satu set gitu, tinggal dipasang aja seperti ini ya. Dan karena casingnya sudah support USB Type-C dan motherboardnya juga support, kita pasang USB Type-C ke USB Type-C header yang ada di motherboard. Berikutnya adalah untuk fan ya. Di sini kan kita pakai beberapa fan, kita pasang ke sistem fan konektor yang ada di motherboard ya. Dan tentu jangan lupa kalian pasangkan kabel SATA ya untuk hard disk yang tadi kita gunakan. Berikutnya adalah untuk water pump konektor ya. Kita pasangkan ya dari water block. Ya, kabelnya kita pasangkan ke water pump connector yang ada di motherboard. Kemudian nah ini yang agak sedikit ruwet dan agak banyak ya, yaitu kabel dari fan untuk radiator ya. Dan dimana fan untuk radiator ada dua kabel itu masing-masing, jadi total ada 4 kabel untuk fan-nya sendiri ya, dan untuk RGB-nya. Nah, jadi kebetulan di sini sudah ada RGB hub-nya di IO water cooler dari Corsair ini. Jadi kabel RGB-nya kita tinggal konekkan ke RGB hub yang ada di sini yang sudah tersedia ya. Dan untuk kabel fan-nya juga kita pasangkan ke hub yang tersedia di sini. Dan berikutnya kabel power ya untuk water block-nya atau untuk pump-nya ya di sini. Pemasangan yang berikutnya ya, hardware yang terakhir di sini adalah VGA card ya.
Kita buka dulu slot yang ada di casingnya agar VGA cardnya bisa kita pasang. Di sini 2 slot yang kita lepas ya. 2 slot bagian nomor 2 dan nomor 3 ya. Dan berikutnya kita pasang VGA cardnya di slot yang paling atas ya. VGA card kita pasang di slot paling atas, yaitu di sini PCIe 3.0 x 16 ya. Dan pastikan dibaut lagi dengan cukup kencang ya, menggunakan obeng juga di sini ya. Dan kalau dipastikan sudah cukup kencang, kita pasangkan baru di sini PCIe power connectornya ya. Di sini kita gunakan kebetulan 8+6 pin untuk VGA cardnya. Oke teman-teman, PC-nya udah kita rakit ya, dan tutorial PC kali ini dengan menggunakan platform Intel ya, prosesornya kita pakai Intel dan juga kita pakai I/O water cooler, ketambahan kita pakai casing dari NZXT H710 ini. Gimana sih? Ya secara umum saya rasa Intel ataupun AMD untuk proses rakit PC-nya itu nggak jauh beda ya, sama aja. Perbedaan paling ininya sih hanya pada saat kita meletakkan prosesor atau memasang prosesornya aja. Dan kalau cooler saya rasa juga nggak terlalu jauh beda, kalau sama-sama pakai I/O water cooler ya gini-gini juga masangnya, cuma nanti mungkin bedanya di mountingnya yang berbeda gitu kan, untuk AMD dan juga untuk Intel ya. Untuk semua cooler pasti mountingnya berbeda gitu. Nah itu aja untuk video kali ini, dan kalau kita coba lihat ya antara I/O water cooler dengan air cooler, yang mana yang lebih mudah pemasangannya ya. Kalau kalian cek di beberapa rakit PC layar desktop yang menggunakan air cooler, itu kelihatan simple banget ya. Dan termasuk di rakitan PC tutorial rakit PC dengan AMD yang mana kalian bisa cek di deskripsi ya, itu juga saat menggunakan stock cooler dari AMD itu juga mudah sekali pemasangannya ya. Sedangkan kalau kita pasang I/O water cooler ini memang agak sedikit lebih ribet lah ya. Dan dari mulai pasang radiatornya sampai ke water blocknya itu agak sedikit lebih ribet. Ketambahan pemasangan untuk kabel-kabelnya, ada kabel fan-nya, kabel RGB-nya ya. Jadi di situ agak-agak sedikit lebih rumit, tapi itu sangat mudah kalau kalian pelajari dengan detail. Itu saya yakin pasti kalian bisa untuk memasang ini sendiri di rumah ya. Jadi intinya untuk video kali ini, baik itu rakit PC pakai AMD ataupun pakai Intel, itu mudah selama kalian mau pelajari ini ya. Dan sudah banyak sekali saya rasa tutorial-tutorial yang bisa kalian pelajari ya. Jadi saatnya mencoba untuk rakit PC di rumah. Oke, itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.